Selamat pagi, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah, mengawali segala rangkaian aktivitas kita di hari ini. Sama-sama kita minta Tuhan untuk menuntun kita lewat kebenaran firman Tuhan, dan mari kita mau merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Tema yang saya bagikan buat saudara di pagi ini, saya beri tema mencintai firman, hidup di kenan Tuhan. Kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-97, firman Tuhan berkata, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Saudara yang berkati Tuhan, tentang Raja Daud, Tuhan mengatakan buat dia bahwa aku telah mendapat Daud bin Insai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Saudara, kunci untuk kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah kita harus punya rasa haus dan lapar akan suara Tuhan, akan firman Tuhan. Dan dalam hidup yang punya persekutuan yang karib dengan Tuhan, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud mau membayar harga dalam hidupnya, saudara, untuk dia merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan ia begitu menyukai firman dan Taurat Tuhan. Dan bukan sampai di situ saja, saudara. Raja Daud juga suka melakukan kehendak Tuhan, dan Taurat Tuhan ada di dalam dadanya. Itu dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-9. Saudara, kita seharusnya memiliki perasaan yang sama seperti Raja Daud yang begitu mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya. Orang yang kasihnya itu bergelora kepada Tuhan tidak akan merasa keberatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21 dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Selain itu, saudara, kita harus benar-benar percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita membaca saja, sebab semua tulisan yang ada dalam Injil adalah perkataan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jangan sekali-kali kita membanding-bandingkan ayat-ayat firman Tuhan atau memperdebatkannya secara akal logika kita, sebab firman Tuhan hanya untuk dilakukan dan untuk ditaati, bukan untuk diperdebatkan. Dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6 dikatakan, seberapa besar rasa haus dan lapar saudara terhadap firman Tuhan. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, banyak orang Kristen lalai untuk membaca Alkitab. Mereka baru mencari Alkitab saat mereka dalam masalah, keadaan terjepit. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita, kita bisa mencerna diri kita sendiri setiap hari. Apakah kita mencari firman Tuhan, atau kita bangun pagi-pagi kita langsung mencari gadget, mencari handphone? Nah, kita harus sama-sama untuk merenungkan itu. Kita harus sama-sama, saudara, untuk introspeksi diri kita. Rasul Paulus menasihati Timotius, dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Nah, bagaimana mungkin kita akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab tanpa kita bertekun membaca firman Tuhan dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Nah, pemazmur ini menegaskan bahwa menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam adalah kunci untuk kita meraih keberhasilan dalam hidup ini. Saudara, karib dengan Tuhan, mari kita tinggal dalam firman Tuhan. Itulah kunci perkenanan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita cinta akan firman Tuhan ini akan membawa dampak, saudara, dapat membawa kita kepada yang pertama. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, yang pertama ada pencerahan, ada pengharapan, ada pertobatan, dan yang berikutnya kedekatan dengan Tuhan. Dan bagaimana kita dapat menumbuhkan cinta akan firman Tuhan? Mari kita mau sama-sama untuk membaca Alkitab secara teratur. Mari kita luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang berikutnya, mari kita berdoa. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kita pemahaman akan penghayatan akan firman-Nya. Dan yang ketiga, mari kita mengaplikasikan firman Tuhan yang hidup itu dalam kehidupan kita. Berusaha untuk mengaplikasikan setiap firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita dapat menumbuhkan cinta akan firman Tuhan dalam kehidupan kita
sesuai dengan kehendak Tuhan. Cintailah firman Tuhan, cintailah Injil, karena di dalam setiap perkataan Tuhan ada kuasa, dan di dalam setiap perkataan Tuhan itu ada pengharapan, ada pencerahan, ada pertobatan, bahkan ada kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi ini menuntun setiap kita, firman Tuhan membebaskan kita, dan firman yang kita ketahui akan memerdekakan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.